Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH, ketemu lagi dengan saya melalui channel Sinau Hukum, Melek Hukum. Yang kali ini kita pada video ke-270. Video ke-270 ini kita masih membahas pasal 477, namun ini pada ayat 1 huruf D. Ada beberapa item atau beberapa ayat atau huruf pada pasal 477 KUHP baru ini yang kalau melihat durasi ini tidak cukup ya kalau dilangsungkan jadi satu video. Namun sebelumnya mari pemirsa SHMH, untuk membuat semangat kita ngopi dulu. Untuk saat saya mengambil gambar ini pagi hari ya, pagi hari, kebetulan tadi malam habis hujan ini, jadi banyak daun-daun di ini saya di teras untuk mengambil udara yang sejuk. Sebagaimana saya sampaikan, SHMH adalah satu-satunya channel yang membahas pasal KUHP baru, pasal demi pasal, beserta dengan penjelasan hukumnya. Insya Allah bila mengikuti SHMH bisa ya setidaknya tahu lah, walaupun belum paham 100% tahu KUHP baru, di mana KUHP baru ini adalah produk nasional, bukan produk kolonial. Terlebih advokat atau aparat penegak hukum. Mudah-mudahan channel saya ini bermanfaat. Amin. Pasal 477 huruf D KU ayat 1 huruf D KUHP. Pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan atau perang. Saya akan membahas dulu satu persatu terkait kebakaran. Ya, kebakaran misalnya begini ya. Ada sebuah pasar atau toko atau mal yang terbakar. Kemudian di situ pelaku memanfaatkan kesempatan dan kesempitan pada hiruk-pikuknya atau gaduh atau paniknya kebakaran, dia mencuri barang. Nah, itu adalah ancaman hukumannya adalah 7 tahun sesuai dengan pasal 477 ayat 1 atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian pencurian pada saat ada ledakan. Nah, ledakan bisa jadi ledakan gas itu ya, atau mungkin ledakan semacam apa? Semacam kilang-kilang Pertamina atau kilang-kilang gas atau SPBU. Ya, ini tidak mendoakan ada SPBU atau kilang Pertamina yang meledak. Enggak, ini untuk contoh gitu ya. Kemudian ada bencana alam ya, bencana alam itu macam-macam. Contoh kayak kemarin baru saja ada di Jawa Barat itu ada semacam tornado puting beliung itu kan, atau mungkin pada saat bencana banjir ini malah lagi susah menghadapi bencana, malah bukannya menolong malah mencuri kan, misalnya mencuri ada ternak atau ada apa di rumah warga malah dicuri, dimanfaatkan, atau kendaraan motor malah dicuri, itu seperti itu. Kemudian kalau ada kapal karam, kapal terdampar, nah itu ya misalnya di laut lah ada yang terdampar, bukannya menolong malah mencuri barang-barang yang ada di kapal. Kecelakaan pesawat udara, nah beberapa kali kita di Indonesia ini ada pesawat yang jatuh, pesawat udara yang jatuh, dan penumpang itu kan, pesawat penumpang kan pasti membawa barang-barang kan. Nah, bukannya menolong, pada saat ditemukan di lokasi malah barangnya dicuri oleh si pelaku ini. Ini ancaman hukumannya adalah 7 tahun atau denda 500 juta rupiah paling banyak. Kemudian pada saat kecelakaan kereta api, ya belum lama ini
Belum lama ini di Bandung ada, kemudian di Kulon Progo ada, di Jawa Timur ada kecelakaan kereta api. Nah, ini di tengah-tengah kepanikan penumpang, misalnya ada pelaku yang memanfaat kesempatan dan kesempitan, kemudian dia mencuri, dia kena di ayat 1. Ancaman hukumannya 7 tahun atau denda 500 juta rupiah. Kemudian kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, ini sering sekali terjadi, ada bis kecelakaan, mobil umum penumpang kecelakaan, mobil membawa barang kecelakaan. Misalnya ada yang sedang truk yang besar-besar itu membawa barang, misalnya barangnya apa ya, misalnya kain atau pakaian atau mungkin celana gitu kan, atau sepatu guling itu di jalan, bukannya ditolong malah sepatunya pada dicuri sama pakaiannya, atau mungkin bawa buahnya dicuri, lah udah jatuh tertimpa tangga kan kalau seperti itu. Nah, ini ancaman hukumannya juga tinggi, di 7 tahun atau denda maksimal 500 juta rupiah. Pada saat ada huru hara, wah huru hara itu misalnya ada kerusuhan di kota, misalnya apalah ini sambil menjarah gitu kan. Nah, ini kan ada huru hara, kadang-kadang disertai juga penjarahan, bahasa saya supaya mudah ya. Namun penjarahan di sini sebetulnya masuk dalam pencurian, yaitu mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan untuk dimiliki dengan melawan hukum. Menjarah, lagi ada huru hara, lagi ada kekacauan, ada kerusuhan, malah nyuri ini kan. Beberapa tahun yang lalu, beberapa dekade yang lalu itu pernah ada penjarahan massal itu loh, pada tahun-tahun 98 itu malah justru ada penjarahan, sudah dipenjara, dibakar lagi. Jadi memang situasi. Nah, ini yang melakukan ke tindak pidana pencurian pada situasi tersebut, seperti tersebut, itu masuk di ayat 1 pasal 477, 7 tahun denda 500 juta. Pada saat pemberontakan atau perang ya kalau perang saat ini Indonesia dalam aman damai, kemudian apa namanya, kita berdoa jangan sampai ada perang gitu ya. Kalau tentang ada pemberontakan itu yang di timur sana saya pikir kecil-kecil. Namun demikian apabila itu terjadi pencurian di lokasi terjadinya di TKP sana, dan itu merugikan rakyat karena situasi dalam keadaan perang, tapi justru malah dia memanfaatkan situasi kemudian untuk mencuri. Jadi kalau yang di pasal 477 ayat 1 huruf D ini pada dasarnya intinya menghukum 7 tahun atau denda 500 juta rupiah bagi pelaku-pelaku pencurian yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, di mana kesempatan atau kesempitannya ada situasi yang tidak bagus, malah justru dia mencuri, maka dihukum, dan itu diatur di pasal 477 ayat 1 huruf D, diantaranya adalah waktu kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru hara, pemberontakan, atau perang. Saya pikir ini mudah ya, ini mudah untuk dipahami. Saya tidak perlu mendefinisikan tentang misalnya definisi perang adalah mulai dari mobilisasi awal sampai pelaksanaan perang sampai dengan mobilisasi konsolidasi. Nggak perlu lah saya menjelaskan, karena itu sudah dibahas di video-video SHMBA sebelumnya. Silakan bagi yang belum mengikuti, dibuka kembali, tekan masalah pengertian istilah pada KUHP baru. Demikian video yang ke-270 pembahasan dari SHMBA, semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya sampaikan mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe dimohon dengan sangat untuk subscribe dan nyalakan notifikasi, karena insya Allah akan saya gas untuk penyelesaian pembahasan KUHP baru melalui SHMBA. Sinau hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.